Salam Pak, perkenalkan nama saya Desmond Sonia dengan NIM 12S240007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS mata kuliah PPO dengan studi kasus yang bernama F01 Part IT. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesalahan pada kode program saya dan kenapa kode program saya ini tidak bisa dijalankan dan bagaimana seharusnya pengimplementasi yang benarnya. Pertama-tama saya akan membaca reviewnya dulu. F01 Part IP. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Di sini ada case study-nya. Di Institut Teknologi penataan lokasi parkir kendaraan sivitas akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkir pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraan. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil, car, ada sepeda motor, dan sepeda motor, motorcycle. Juga terdapat ketentuan yang diterapkan. Mobil hanya dapat diparkir pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan sepeda motor. Penempatan kendaraan di dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat, plate number, nama pemilik rumah, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number, area parkir atau parkir area diidentifikasikan dengan nama area, name, kapasitas maksimal, capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan, allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui nama. Terus kode base-nya mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dan implementasi dalam konsep OODK ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan dalam database persisten. Anda dibebaskan untuk menggunakan driver database H2, MSQL, PostgreSQL, Explorer sesuai pilihan masing-masing. Jadi pada repositori telah tersedia form XML, tambahkan referensi driver database yang Anda pilih, ubah grup ID menjadi XML menjadi nomor induk mahasiswa teman Anda. Terus di sini persisten XML, konfigurasi ulang JDBC URL drive class credential sesuai database Anda. Terus ada PWO 01 up, itu driver kelas utama. Nah di sini ada tugas dan penilaian. Jadi yang tadi disuruh untuk disubmit itu pemrograman, semuanya kena submit, tapi yang saya kerjakan pertama itu nomor 3 sampai nomor 5 sampai nomor 5 karena itu pemrograman. Jadi di nomor 3 itu ada register entities 20 poin. Ini fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui STDI. Ada format area, ini nanti formatnya, dan ada format kendaraan ini. Terus ada test case 3.1 tambah 1 area per poin input. Nanti di input lah dengan ini. Terus nanti expected outputnya itu parkir area A kan 10 pipe 0. Terus ada test case 3.2 juga sama, ada input dan expected outputnya sampai ke 3.5. Terus di nomor 4 ada assigning kendaraan fitur
penempatan kendaraan ke area parkir, kapasitas dan jenis kendaraan informasi. Terus ada test case 4.1 sampai 4.4 dengan input dan expected outputnya. Terus ada di sini display all yang akan menampilkan data area parkir dan kendaraan di dalamnya. Begitu juga ada test case-nya juga 5.1 sampai ke 5.3. Jadi ini nanti ada interaksi I/O-nya. Jadi di sini di awal kan saya sudah bilang kalau penulisan saya ini error maksimal, masih banyak errornya dan juga masih banyak kali salahnya. Dan aku akan menjelaskan satu persatu apa kesalahan yang telah saya buat. Kesalahan dalam kode itu. Jadi yang saya kerjakan itu di sini ada app.java dan area.java. Saya bikin kelasnya. Pertama-tama di app.java ini di bagian kita tekan dulu lah. Loadingnya belum 4. Ini kayak di sini kan ada line yang dimana ini merupakan penyebab error 1. Kenapa ini bisa error? Karena variabel ini tidak pernah dibuat sebelumnya. Soalnya di atas juga di sini Java UTL scanner, terusnya aku buat di sini bukan line tapi ini input atau enggak scanner gitu. Coba kalau aku buat ini, dia hilang. Harusnya aku buat input bukan line gitu. Terus kalau tidak diperbaiki kayak tadi, program kita akan bisa dikompil sampai sekarang. Karena kalau tadi kita buat line, di sini ada line cannot be resolved. Harusnya input. Terus ada lagi di bagian ini yang entity manager sama dengan create entity manager. Ini juga salah karena variabel m ini belum pernah dibuat. Terus juga program mencoba mengambil metode dari objek yang belum ada. Akibatnya ya error saat mengcompile. Yang benar itu adalah dia entity manager factory EMF sama dengan persistent 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 that manager factory create entity manager factory. Terus di dalamnya ini ada
Terus entity manager sama dengan create entity. Ini kayaknya nggak perlu nggak sih? Oh, ini perlu. Oke. Jadi buat entity manager vektor itu digunakan untuk membuat koneksi persisten, dan entity manager ini digunakan untuk operasi database seperti basis, merge, remove, dan query. Tanpa ini GPA bisa bekerja dan database tidak bisa diakses. Terus juga create entity manager ini tidak pernah ada dibuat di kelas apa-nya. Kayak Java akan mengeluarkan error cannot find symbol method entity create entity manager. Seharusnya objek dibuat dari entity manager vektor. Dan juga kesalahan keempat ini belum dikonekan ke H2 database. Program saya ini belum terhubung ke database H2. Ini menyebabkan database tidak terbentuk, tidak dibuat, proses gagal, dan entity manager tidak dapat bekerja. Harusnya pada proyek saya itu terdapat dependensi H2 di form XML di sini. Sebagai contoh, ya di sini. Dan persis di sini. Ini kenapa ada dua ya? Dua gitu. Sini juga harusnya aku isi konfigurasinya gitu. Tanpa konfigurasi ini yang harus aku isi itu GPA tidak tahu database mana yang digunakan. Juga masuk ke area itu Java. Nah ini juga salahnya banyak banget. Yang kelima, kelas area tidak memiliki entity at entity. Di ini cuma nulis ini add tabel nama dot area sama dengan area. Terus tapi selalu menambahkan entity-nya. Sebenarnya tadi ada aku buat tapi error, nggak tahu kenapa, jadi aku hapus lah gitu karena beneran tidak mengerti kayak mana ini alurnya. Ini menyebabkan Hibernate tidak mengenali area sebagai entity database. Akibatnya data tabel tidak dibuat, proses gagal, dan query gagal. Seharusnya di atas ini kan ada entity ya.
Terus kesalahan yang keenam, tidak ada primary key pada area Java ini. Ya lagi ada sebenarnya, cuma aku hapus. Harusnya ada id gitu di sini tadi ya. Ini kan harusnya pada setiap entity wajib memiliki primary key. Jika tidak ada id, maka Hibernate akan error saat aplikasi dijalankan. Biasanya muncul seperti identifiers specified for entity. Terus kesalahan yang ketujuh, tipe data capacity itu salah. Harusnya itu dia bukan string, melainkan integer. Soalnya kalau dia string tidak bisa digantikan dengan jumlah kendaraannya. Terus juga harus untuk lihat private integer capacity. Ini integer Terus kesalahan yang ke-8, relasi manajemennya salah. Ini benar-benar salah, tidak sesuai dengan soal. Karena iya, aku sadar ini nggak ada studi di persoalan atau perhitungan dalam memperkaitkan ke student. Tiba-tiba ada student karena aku mengambil source dari kakak. Aku hanya melihat itu karena kan agak mirip kayak gitu kan, bisa open source total gitu. Karena aku lupa mengapa sih ini. Terus relasinya juga bukan memiliki. Terus ada yang tidak memiliki yang mahasiswa itu. Jadi relasi yang benar itu satu area yang memiliki banyak ratio. Gimana sih bacanya? Vehicle, nah itu satu kalau hanya berada pada satu area, harusnya itu one to many ya, one to many itu dari target area private list vehicle yang bebas. Terus kesalahan yang ke-9, ada kelas vehicle yang belum ada ya. Kayaknya nggak ada deh. Kita masuk ke kesalahan yang ke-10 aja, konsep part yang part ini enggak.
Sini ya. Iya ini. Ini masih salah. Pada jangan memanggil FHL dengan parameter ini argumen maksudku. Tapi kalau kamu dibuat dengan benar adalah FHL cannot find single value. Seharusnya dibuat entity lengkap dengan entity ID owner type generasi management di sini. Tapi aku belum menyelesaikan tadi karena nggak tahu. Terus juga part begitu juga dengan part sama. Terus di part ini salah loncat. Kenapa bukan entity baru? Part hanya proses menghubungkan ke area, harusnya itu ke target area. Lalu kita diupdate menggunakan merge gitu. Terus kesalahan yang ke-11 itu query display salah. Jadi soal saya membuat select from ini salah karena sintaks JPQL salah. Area tidak memiliki atribut link. Seharusnya select from area order by name ISC. Kemudian kendaraan di query terpisah berdasarkan area. Terus kesalahan ke-12 itu import kurang. Pada program saya juga belum terdapat import list entity table colon ID minute 1 to minute. Kebanyakan annotation yang error saat compare. Seharusnya itu ada input Java system, import Java list gitu. Kok tiba-tiba banget? Mulai tadi mati. Jadi yang saya ulang lagi, pertanyaannya tadi sintaks error, entity belum lengkap, relasi salah, belum connect pada database H2 atau MySQL, query yang salah, kelas belum lengkap, konfigurasi juga belum benar. Tapi dari pekerjaan saya belum memahami tentang konsep comment input, penguasaan switch case, konsep persis, data, dasar penggunaan GPA, dan dasar entity dan kesalahan terbesar saya adalah memahami entity dan konfigurasi persistent database dengan baik. Jadi sini saya ingin minta maaf karena belum pernah melakukan UAS praktikum ini Pak. Tapi saya sudah belajar tentang gimana perbaikannya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya buat. Akhir kata Pak, jika ada kata saya yang salah, mohon maaf dan terima kasih Pak. Selamat malam Pak.